Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel aku ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan semakin sehat. Nah, hari ini aku mau buat kue tradisional, yaitu klepon. Biasanya klepon itu diisi dengan gula merah yang diiris. Nah, kali ini aku buat klepon Bali yang gulanya dicairkan. Apa aja bahan cara pembuatnya? Yuk langsung kita buat. Nah, hari ini aku mau buat klepon Bali ya. Nah, teman-teman kalau makan ini jangan kaget karena begitu dikit langsung prot nyemprot. Oke, kita buat sama-sama yuk. Oke, sekarang aku mau masak gulanya dulu ya, biar nanti kan dingin ya. Nah, ini kita tuang air sedikit aja airnya. Masukin gula, ini aku pakai gula aren bebas atau gula merah biasa ya. Nah, kita kasih ini daun pandan ya. Kita aduk-aduk aja sampai larut ya. Sampai larut mendidih. Ini nanti larutannya itu nggak terlalu kental, nggak terlalu encer ya, jadi sedang. Kalau kental lebih bagus ya. Teman udah mendidih tuh ya, udah mendidih, gulanya udah larut ya, kita matikan. Nah, ini kita saring, mau aku saring lalu kita dinginkan ya. Oke, sekarang kita kukus tepung ketannya ya. Nah, ini aku alasin plastik. Ini aku kukusannya udah aku panasin ya. Kita alasin plastik atau di wadah ya teman-teman. Ini karena kukusannya kecil jadi aku pakai plastik. Ini tepung ketannya. Oke teman-teman, ini kita ratain seperti ini ya supaya matanya merata. Nah, ini kita kukus selama 30 menit ya. Oke teman-teman, sampai menunggu ketan dikukus, ini kelapa parut ya, parut panjang. Nah teman-teman, kalau mau awet itu dikukus 15 sampai 20 menit. Tapi kalau mau langsung dikonsumsi itu tahan 3 jam, nggak usah dikukus. Tapi memang lebih gurih ya. Jadi selera aja teman-teman mau dikukus atau enggak. Ya kalau mau jualan harus dikukus. Nah, ini kita kasih garam. Kita aduk-aduk gini aja. Lalu kita kukus 15 sampai 20 menit ya. Tapi kalau mau langsung, karena aku mau langsung dikonsumsi, jadi enggak aku kukus, kayaknya lebih gurih deh. Oke teman-teman, ini udah setengah jam, kita matiin ya. Kita buka. Nah, dia ada airnya sedikit, kena tutupnya nggak apa-apa kan, nanti juga dicampur sama air. Nah, ini kita angkat, kita tuang ke wadah ya. Nah, tuang daun pandan ya. Ini kita jangan mendidih, cuma hangat-hangat aja ya. Ini aku pakai daun suji sama daun pandan, dipotong-potong, dikasih air, di blender, lalu dihangat-hangat seperti ini ya. Jadi jangan sampai mendidih, hangat-hangat aja. Kita pegang dulu kalau udah hangat ya. Hangat-hangat aja. Nah, kita aduk. Ini kita tuang yang tadi hangat-hangat. Sedikit-sedikit dulu ya teman-teman. Kita lihat dulu. Nah teman-teman, ini mau aku ulenin pakai tangan ya. Ini tangannya udah bersih. Kalau pakai sarung tangan aku nggak tahu nanti konsistensinya bagaimana ya. Jadi kalau pakai tangan itu kan udah pas, oh udah enak dibentuk seperti ini gitu ya. Teman-teman, setiap tepung itu kan kelembabannya beda-beda. Kalau misalnya masih terlalu kering seperti ini, bisa ditambah air panas ya, atau jus pandan. Kalau misalnya terlalu lembek, bisa ditambah tepung sedikit-sedikit ya. Kalau misalnya masih terasa retak-retak seperti ini, kita tambah sedikit-sedikit jusnya ya. Kalau misalnya terlalu lembek, kita tambah tepungnya sedikit-sedikit. Ini kayaknya masih retak ya, kita tambah sedikit aja, sedikit-sedikit aja. Pokoknya sampai enak dibentuk. Nah, seperti ini misalnya udah enak dibentuk ya. Nah, masih retak-retak kan, nah, kita tambah aja lagi sedikit, kita ulenin. Nanti misalnya makin lama dia kan suka makin kering tuh. Nah, kita cipratin air aja, cipratin air pandan atau air biasa ya, atau tangan kita basahin. Kayaknya kira-kira aja sih teman-teman, kayak gini tuh nggak bisa dibilang harus airnya segini, soalnya kan tiap tepung beda-beda ya teman. Cukup segini ya, tuh udah enak ya. Oke.
Ini kan di kantin ini udaranya panas banget, jadi aku tutup pakai plastik ya, takutnya kering ya. Kita tutup aja gini. Nah, kita tutup lagi. Nah, kita buletin, lalu kita lonjong seperti ini ya. Nah, kita celup, telunjuk, ini telunjuk sedikit aja, tuh ya, sedikit kita untuk melintir-melintir atasnya. Kita pelintir dulu bagian atasnya, lalu lama-lama ke dalam ya, telunjuknya ke dalam sambil dipelintir bawahnya ya. Nah, seperti ini. Kalau pakai plastik teman-teman ribet. Tuh. Ini atasnya kita lebarkan seperti ini tuh ya. Kalau mau dalam lagi boleh dipelintir-pelintir aja. Tuh ya. Kita isi deh. Jangan banyak ya, takut meletus. Nah, kita lepit 4, sini lepit, lalu sini lepit, ujungnya kita pelintir. Ya, kita pelintir aja. Nah, gini khas Bali seperti ini ya. Nah, seperti itu. Cemplungin deh. Teman-teman, misalnya teman-teman nih maksudnya mau bikin seperti ini dulu, dikumpulin dulu seperti ini ya, dibalik boleh atau mau berdiri juga gini juga boleh ya. Nah, gini dulu, tapi jangan banyak-banyak takut kering. Jadi kita buat dulu gitu, nanti tinggal kita isiin ya. Nah, teman-teman jangan banyak-banyak ya, misalnya 10 biji baru kita isi ya. Nah, isinya jangan banyak, nanti meletus. Kita tutup, mau ditutup 4 seperti ini ya, 4, terus biji ke tengah ya. Tuh. Kalau misalnya kering, tangan kita basahin air hangat, cipratin aja ya. Ini sebagian udah mengapung ya, yang ngapung ini kita angkat. Nah ya, kalau baru mendidih jangan langsung diangkat ya, diemin dulu, kita angkat langsung ke kelapa parut ya. Oke, kita aduk ya, supaya nggak melengket ya. Masih panas teman-teman. Oke teman-teman, ini udah pada ngapung tuh ya. Ini aku angkat. Nah teman-teman, ini sebagian aku nggak kasih kelapa ya, biar kelihatan kalau ini klepon Bali. Nanti ketutup tuh kan ada muncungnya kan tuh, khas Bali. Alhamdulillah teman-teman, ini udah aku plating ya. Nah teman-teman, lumayan aku bikin sedikit tapi pegel berdiri soalnya. Ini sebagian nggak aku guling ke kelapa parut karena nanti dikira ini kleponnya klepon Bali mana khasnya, karena kan dia khasnya tuh ininya runcing ya, lancip gini jadi kayak gentong ya. Nah sekarang mau aku cicipin ya teman-teman. Tadi tuh aku bikinnya kecil-kecil, 1 sendok teh, begitu direbus mengembang dia. Nah aku cobain ya teman-teman. Sebetulnya makan klepon itu nggak usah dipotong, soalnya kalau klepon Bali kan biasa tuh dimakan langsung ceprot gitu loh, ada karena gulanya cair ya. Nah sekarang aku mau gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyeprot, enak banget teman-teman, lembut banget. Tapi ini aku tanpa kapur sirih, tanpa tepung beras, cuma tepung ketan doang, tapi kenyal, nggak keras gitu loh, nggak maksudnya kenyalnya tuh nggak kenyal kayak cenil. Ini enak banget, lembut. Mantap. Nah teman-teman, tips dari aku, di sini di Kaltim ini panas banget, panas itu kayak wah kering kerontang, panas banget. Jadi adonannya tuh aku cepet kering. Nah kalau adonannya kering, ya kan dibentuk ini kan retak-retak. Nah itu tangan kita cipratin air, atau ada sisa pandan yang tadi masih hangat tuh kita tambah aja sedikit, tambah 1 sendok teh. Misalnya kita ulenin, bikin dulu, jangan semuanya dulu ya, bikin terus ke situ udah enak dibentuk. Nanti udah kering tambah lagi gitu aja. Jadi feeling aja sih. Pokoknya kira-kira gitulah, udah enak dibentuk ya udah. Nah misalnya adonannya kelembekan nih, tambahin tepung sedikit-sedikit gitu kan. Ini cocok banget untuk takjil Ramadan, tapi nggak usah nunggu takjil Ramadan, ntar sore juga teman-teman bikin, atau siang-siang juga bikin, sore-sore tinggal ngopi, mantap kan. Oke.
Oke teman-teman, cobainnya enak banget, lembut, kenyal. Walaupun tanpa tepung beras, tapi kenyalnya itu enak. Nenek-nenek aja bisa makan kayak aku. Oke teman-teman, sampai sini dia video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum, bye.